Pernah nggak sih kalian lagi lihat bintang-bintang di langit malam, terus kepikiran, gimana ya ujung dari semua ini? Pertanyaan soal akhir dunia ini kan udah ada dari dulu banget, melahirkan banyak mitos dan legenda. Tapi hari ini kita lupain dulu itu semua. Kita bakal cari jawabannya lewat kacamata sains. Jadi, pertanyaannya gimana dunia kita ini bakal berakhir? Dulu mungkin ini cuma ada di film-film fiksi ilmiah ya, tapi sekarang ini udah jadi fokus penelitian yang serius banget. Yuk kita bedah apa kata para ilmuwan? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, soal penyelidikan ilmiahnya. Terus kita meluncur jauh keluar angkasa buat ngintip ancaman dari kosmos. Abis itu kita balik lagi ke bumi, kita cek bahaya dari dalam planet kita sendiri, lihat prediksi masa depannya, dan kita tutup dengan satu pertanyaan besar, soal waktu. Kita masuk bagian pertama, penyelidikan ilmiah. Jadi di sini kita bakal fokus ke teori-teori yang benar-benar ada buktinya ya, dari astronomi, fisika, sama geologi. Semuanya berdasarkan data dan model ilmiah yang ada. Nah, yang menarik tuh gini, sains itu nggak ngasih kita satu jawaban tunggal yang pasti. Justru sebaliknya, sains menyajikan beberapa skenario yang mungkin terjadi, dan semuanya itu berdasar pada hukum alam semesta yang kita tahu. Tujuannya bukan buat milih mana yang benar, tapi buat memahami semua kemungkinannya. Sekarang yuk kita geser ke skala yang jauh lebih besar, skala kosmik. Ancaman yang bisa aja datang bukan dari planet kita, tapi justru dari luar angkasa sana yang luas banget. Kunci dari banyak skenario ini tuh satu, bahan bakar termonuklir. Coba deh bayangin matahari kita itu kayak reaktor fusi nuklir raksasa yang non-stop ngebakar hidrogen. Tapi ya, namanya bahan bakar, pasti ada habisnya kan? Suatu saat nanti, persediaannya bakal menipis. Nah, menurut teori dari Prof. Ahmad Baikuni, kira-kira beginilah timeline nasib matahari kita. Sekarang ini matahari kita lagi di fase stabil, tapi kira-kira 5 miliar tahun lagi bahan bakar hidrogennya bakal mulai habis. Inilah pemicunya, matahari bakal berubah drastis, mengembang jadi raksasa merah yang super besar. Saking besarnya, planet-planet terdekat, termasuk bumi kita, bakal ketelan dan hangus. Jadi Prof. Baikuni ini ngasih dua kemungkinan besar yang kontras banget. Di satu sisi ada skenario membeku, di mana matahari kita kehabisan bahan bakar, terus mendingin, dan akhirnya bumi jadi bola es raksasa. Di sisi lain, ada skenario membakar yang jauh lebih dahsyat, di mana matahari justru mengembang dan menelan kita semua. Dua-duanya sama-sama fatal, tapi prosesnya beda banget. Ancaman dari kosmos ternyata nggak cuma soal matahari loh, ada juga yang datang dari gravitasi itu sendiri. Astronom Sir James Jeans berteori kalau keseimbangan gravitasi yang bikin planet-planet tetap di orbitnya itu nggak permanen. Lama-kelamaan gaya tarik ini bisa melemah, yang akhirnya bisa bikin orbit jadi kacau dan, bisa terjadi tabrakan antar planet yang dahsyat. Oke, cukup jalan-jalannya di luar angkasa, sekarang kita balik lagi ke rumah kita sendiri. Soalnya bisa jadi ancaman terbesar itu bukan dari bintang di kejauhan, tapi justru dari bawah kaki kita. Inilah ancaman internal bumi. Di sini, para ahli geologi ngasih dua skenario yang saling bertolak belakang. Pertama, skenario ledakan dari dalam. Bumi ini diibaratkan kayak panci presto raksasa, di mana panas di intinya tuh ngebangun tekanan yang luar biasa besar, sampai akhirnya meledak. Skenario kedua, itu kebalikannya, remuk dari luar. Kalau inti bumi mendingin, tekanan dari dalam hilang. Nah, tekanan atmosfer dari luar yang bakal ngeremukin planet kita. Ada lagi nih skenario yang lebih ngeri dari fisikawan Fabian Rushdie. Panas dari mantel bumi itu bisa memicu pergerakan lempeng tektonik yang super dahsyat. Ini bisa nyebabin gempa bumi dengan skala yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Saking kuatnya, pergeseran masanya itu bisa sampai, ini kutipannya ya, mencabut dan melemparkan gunung. Kebayang nggak? Bener-bener kehancuran total di level planet. Oke, dari skenario-skenario yang agak kiamat banget tadi, kita geser sedikit ke riset terbaru yang ngegabungin geologi sama ilmu iklim. Ini adalah sebuah visi masa depan yang disebut Pangea Ultima. Coba lihat angka ini deh, 250 juta tahun. Gede banget kan? Nah, itu perkiraan waktu yang dibutuhin sama pergerakan lempeng tektonik buat nyatuin lagi semua benua di bumi jadi satu daratan raksasa. Nama super benua masa depan ini adalah Pangea Ultima. Dan perlu diingat ya, ini bukan fiksi ilmiah atau karangan. Ini adalah hipotesis ilmiah yang kuat, yang didasarkan pada model pergerakan lempeng tektonik yang kita amati sekarang, terus diproyeksikan jauh ke masa depan.
Menurut Dr. Farnsworth, terbentuknya Pangea Ultima ini bakal menciptakan semacam ancaman 3 lapis. Pertama, bagian tengah benua raksasa itu bakal jadi gurun yang super panas dan kering. Kedua, dalam 250 juta tahun, matahari juga secara alami akan jadi lebih panas. Dan yang ketiga, proses penyatuan benua ini bakal ngelepasin banyak banget CO2 dari aktivitas vulkanik yang makin memperparah pemanasan global. Intinya gini, kombinasi dari 3 faktor tadi bakal menciptakan dunia yang ekstrim banget. Sebagian besar daratan bakal jadi nggak layak huni buat mamalia, termasuk ya kita, manusia. Ini adalah skenario kepunahan massal yang disebabkan oleh proses iklim alami dalam skala waktu geologis yang panjang. Wah, kita udah menjelajahi ancaman dari bintang, dari inti bumi, sampai ke masa depan geologis planet kita. Sekarang, yuk kita coba tarik kesimpulan dari semua ini. Tabel ini ngerangkum semua yang udah kita bahas. Dari astronomi sampai geologi, dari berbagai peneliti yang berbeda, semuanya itu ngebawa kita ke satu kesimpulan yang sama. Planet kita ini punya tanggal kedaluarsa. Nah, ini dia intinya. Mau itu nanti terbakar oleh matahari dalam miliaran tahun, atau jadi nggak layak huni dalam ratusan juta tahun, pesannya itu tetap sama. Keberadaan planet kita, dan juga kehidupan di atasnya, itu sifatnya sementara, eksistensinya terbatas. Ini adalah sebuah kebenaran ilmiah yang kalau dipikir-pikir, dalam banget. Jadi kita sampai di pertanyaan terakhir. Sains udah nunjukin berbagai jalan menuju akhir. Mekanismenya mungkin beda-beda, skalanya juga beda-beda, tapi tujuannya sama. Ini bikin kita mikir ya, kalau akhir itu adalah sesuatu yang pasti, maka satu-satunya variabel yang kita nggak tahu adalah waktunya. Kapan?